Wong edan bagu. Kenapa dan mengapa sih temanya selalu Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, dan sikap sifatnya Wahyu Pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman tersebut pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu pun selalu dibungkus dengan kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Tidak ada yang lain dan tidak bisa yang lainnya ya. Selain itu kuno, basi, dan tidak asik tahu. Coba kau tengok itu video-video tetangga, semuanya dahsyat dan menggelegar, bahkan mengguncangkan dunia maya. Edan tenan. Percayalah, selain itu tidak ada yang penting, dan itu bukan yang utama. Betapapun heboh dan menggelegar serta mengguncangkan dunia apa dan manapun, itu tidak ada arti dan gunanya di akhir hayat kita nantinya, kalau tanpa Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku yang selalu saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah mengalami hingga 2 kali tentang ini, dan tidak mau mengalaminya lagi untuk yang ketiga kalinya. Ketahuilah, kalau saya harus berkata jujur lebih dalam lagi, saya pernah lahir dan hidup di abad ke-7, tepatnya pada tahun ke-659 dalam sebutan Masehi, atau tahun ke-659 pada milenium ke-1, atau tahun ke-59 pada abad ke-7, atau tahun ke-10 pada dekade 650-an. Di abad ke-7 ini, saya diberi kehidupan sebagai orang yang berkuasa dan diberi peran sebagai orang yang hebat dan kuat di Romawi, dengan masa kanak-kanak yang terlunta-lunta dan menderita karena lahir dari seorang wanita yang tidak bertanggung jawab, kemudian dibuang dan tumbuh dewasa bersama rakyat jelata yang miskin, sehingga saya dibesarkan dengan air susu anjing.
Silahkan telusuri di Google. Siapa orang hebat dan kuat di Romawi pada abad ke-7 sebelum Masehi, yang di masa kecilnya menderita dan dibesarkan dengan air susu anjing. Kalau ingin mengetahuinya, karena kegagalan hidup di titik akhir kehidupan saya tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup dan mati. Kemudian terjadilah perpisahan antara raga dan jiwa serta hidup saya. Raga saya hancur dimakan bumi. Hidup saya kembali kepada Maha Hidup tanpa peduli. Sedangkan jiwa atau sukma saya melayung, melayap bersama jiwa-jiwa atau sukma-sukma lainnya. Tiada pasti menanggung akibat dari sebab perbuatan saya sendiri semasa hidup saya di dunia. Dan ketika mendapatkan anugerah kesempatan lagi untuk lahir kembali ke dunia, saya bersumpah untuk menggunakan seluruh waktu saya dan kesempatan hidup saya di dunia sebaik mungkin, agar supaya tidak gagal lagi seperti kehidupan pertama saya. Dan saya pun lahir dan hidup kembali di bumi pada abad ke-14, tepatnya di tahun 1385 dalam sebutan Masehi, atau tahun ke-385 pada milenium kedua, atau tahun ke-85 pada abad ke-14, dan tahun ke-6 dan terakhir pada dekade 1380-an. Di abad ke-14 ini, saya diberi kehidupan berkuasa lagi dan diberi peran sebagai orang kuat, hebat, dan cerdas. Di Sumeneb, Pulau Madura, dengan masa kanak-kanak yang sama terlunta-luntanya, seperti kehidupan pertama saya di abad ke-7. Karena saya terlahir dari seorang wanita yang tanpa suami, yang hamil dari hubungan batinnya melalui mimpi. Keberadaan saya dianggap memalukan keluarga terhormat. Karena tanpa bapak, kemudian dibuang di hutan dan ditemukan oleh seseorang. Yang kemudian lagi-lagi saya dibesarkan dengan air susu hewan, yaitu kerbau. Silahkan telusuri di Google, siapakah orang hebat dan kuat serta berkuasa di Sumeneb pada abad ke-14 Masehi, yang di masa kecilnya menderita karena dibuang di hutan dan dibesarkan dengan air susu kerbau. Kalau panjenengan ingin mengetahuinya. Dan karena kegagalan hidup di titik akhir kehidupan saya tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup dan mati saya lagi. Kemudian perpisahan antara raga dan jiwa serta hidup saya pun terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Raga saya hancur di lalap bumi. Raga saya hancur di lahap bumi. Hidup saya kembali kepada Maha Hidup tanpa peduli. Sedangkan jiwa atau sukma saya melayung-layung bersama-sama dengan jiwa-jiwa atau sukma-sukma yang lainnya. Tiada pasti menanggung akibat dari sebab perbuatan saya sendiri di masa hidup saya di dunia. Dan ketika mendapatkan anugerah kesempatan lagi untuk lahir kembali ke dunia, saya lebih bersumpah lagi untuk menggunakan seluruh waktu dan kesempatan itu sebaik mungkin, agar supaya tidak gagal
untuk yang ketiga kalinya lagi, seperti kehidupan pertama dan kedua saya. Dan saya pun lahir dan hidup kembali di bumi pada abad ke-20, tepatnya di tahun 1959 dalam sebutan Masehi, atau tahun ke-959 pada milenium kedua, atau tahun ke-59 pada abad ke-20, atau tahun ke-10 dan terakhir pada dekade 1950-an. Di abad ke-20 ini, saya diberi kehidupan yang penuh dengan kesadaran, rasa cinta kasih sayang, dan diberi peran sebagai orang yang berkebajikan. Dengan masa kanak-kanak yang sama terlunta-luntanya, seperti kehidupan pertama saya di abad ke-7 dan kehidupan kedua saya di abad ke-14. Kehidupan saya di abad ke-20 ini pun sama. Masa kanak-kanak saya tidak jauh berbeda menderitanya. Mulai dari dikucilkan, dihina, dilecehkan, hingga diusir pada usia dini oleh bapak kandung saya, dan lain-lain. Seperti yang pernah saya artikelkan dengan judul Biografi Sejarah Perjalanan Ki Jaka Tolos di Google. Dan apapun itu prosesnya, saya tidak mau gagal lagi dan lagi-lagi gagal. Seperti yang pertama dan kedua, dengan pernahnya mengalami lahir 3 kali dan mati 2 kali, inilah saya menjadi tahu, saya menjadi mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa manusia hidup di dunia ini harus apa dan bagaimana seyogyanya. Dan dengan ini pula saya mengetahui bahwa ada 7 menit kehidupan setelah mati dan 7 menit kehidupan setelah mati di dalam alam ruh ini, perbandingannya seumur hidup di dunia ini. Dan itu teramat sangat pedih, mengerikan serta menakutkan kalau sampai kesimpulannya tidak diperoleh atau tidak didapatkan seperti berikut ini. Para kadang kinasiku sekalian, di dunia ini bagi siapapun yang tidak mengerti, memahami, dan mengetahui siapa dirinya, dari mana asalnya, untuk apa hidupnya, dan hendak kemana tujuannya, mati itu sudah menjadi barang pasti. Dan kematian ini bisa datang kapanpun, sesukanya dia. Tidak peduli siapa, usia, jenis kelamin, dan dimanapun berada, pasti akan didatangi kematian tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Namun tahukah panjenengan bahwa ada kehidupan 7 menit yang pasti juga akan dialami oleh seluruh makhluk hidup, terutama manusia, setelah mati, meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan 7 menit kehidupan ini tidak bisa dikompromi. Kenapa dan mengapa setiap orang mati pasti kejet-kejet atau kelojotan atau meronta-ronta alias sekarat atau sekaratul maut kalau bahasa religinya? Itu karena dia sedang mengalami ulang seluruh kehidupannya selama di dunia dalam waktu 7 menit saja. Panjenengan semua pasti tidak pernah menduga ini, apalagi berpikir tentang hal ini, karena belum pernah mati kan? Dan takut, sebab prosesnya yang mengerikan itu, selain sekarat, juga akan kehilangan seluruh yang dimiliki. Sebab itu panjenengan enggan,
bahkan tidak mau merenungkan tentang mati dan kematian ini. Dan tenang. Ketahuilah bahwa otak manusia itu akan tetap aktif secara normal selama 7 menit setelah tubuhnya mati. Normal maksudnya alami, natural, dan asli sebagai otak yang didesain oleh Tuhan untuk makhluk yang disebut manusia. Artinya, tanpa rancangan, tanpa rencana, tanpa ego, pamrih, arogan, dan politik dalam bentuk apapun. Benar-benar asli otak manusia yang masih orisinil. Artinya, aktifnya otak selama 7 menit inilah yang saya maksud sebagai kehidupan 7 menit setelah kematian. Dan selama dalam kehidupan 7 menit setelah mati ini, kita akan mengulang kembali atau kembali mengulang seluruh kehidupan kita selama hidup di dunia sebelum mati. Mulai dari lahir hingga mati. Secara lengkap, komplit, dan jelas. Bahkan terasa lebih nyata dan real dari kehidupan di dunia. Sebagai berikut. Di menit pertama setelah mati, kita akan mengalami lagi seperti apa dan bagaimana prosesnya saat kita dilahirkan ke dunia. Siapa penolong proses kelahirannya, dan wajah pertama kali yang kita lihat siapa. Apakah itu ibu kita, atau bapak kita, atau dokter, atau dukun beranak. Siapa ibu bapak kita, bagaimana kehidupannya, seperti apa raut wajahnya, bagaimana perilakunya memperlakukan kita sebagai anaknya, yang menjadikan kita menyukai mereka, atau sebaliknya, yaitu membenci mereka. Di menit kedua setelah mati, kita akan mengulangi lagi proses perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini. Mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk. Mulai dari yang menyenangkan hingga yang paling menyakitkan. Apa saja yang kita lakukan atau kita perbuat selama hidup di dunia. Ketika sendiri atau ketika bersama orang lain. Siapa yang pernah menolong kita? Siapa yang pernah mencelakai kita? Siapa yang pernah menyakiti kita? Siapa yang pernah membantu kita? Siapa saja keluarga kita? Siapa saja teman kita? Pacar kita, istri kita, atau suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau sudah punya cucu, selingkuhan kita, guru kita, dan lain-lain sebagainya. Mulai dari pertama bertemu hingga berpisah, entah itu karena masalah atau karena kematian. Di menit ketiga setelah mati, kita akan mengulang lagi kehidupan bersama orang-orang yang pernah kita cintai, kasihi, sayangi, hormati, dan orang-orang yang paling berarti dalam kehidupan kita. Apakah orang tua kandung kita? Atau orang tua angkat kita? Atau teman kita? Atau guru kita? Atau pacar kita? Suami kita? Atau istri kita? Anak atau cucu kita? Atau siapa? Dari awal bertemu hingga berpisah. Entah itu karena sesuatu masalah atau karena kematian. Pada menit keempat setelah mati, kita akan mengulang kembali kehidupan terburuk kita, di mana kita mengalami jatuh, rugi, kesulitan, takut, sendiri, sakit, hancur, kecewa, bahkan putus asa. Siapa yang mencelakai kita? Siapa yang berkhianat? Siapa yang membuat kita jatuh,
rugi, kesulitan, takut, sendiri, sakit, hancur, kecewa, bahkan putus asa. Dan siapa yang menolong kita? Siapa yang membantu kita? Siapa yang menemani kita? Dan siapa yang memotivasi kita hingga kita bisa kuat dan bangkit lagi? Di menit kelima setelah mati, kita akan kembali mengulang apa saja yang pernah kita pelajari selama hidup di dunia. Pelajaran tentang pertemanan, pelajaran tentang kesedihan, kebahagiaan, kegagalan, pelajaran tentang kebencian, pelajaran tentang kesuksesan, pelajaran tentang kerugian, pelajaran tentang mendapatkan, pelajaran tentang kehilangan, pelajaran tentang melepaskan, pelajaran tentang keilmuan, pelajaran tentang cinta kasih sayang, atau pelajaran tentang ketuhanan, atau pelajaran apapun, atau tidak pernah belajar apapun sama sekali. Semuanya, semua pelajaran kehidupan yang sudah dilalui tersebut akan dialami kembali secara rinci dan nyata. Di menit ke-6 setelah mati, kita akan mengalami lagi apapun tentang diri kita selama hidup di dunia. Bagaimana cara kita bergerak, cara kita merangkak, dan cara berjalan, cara kita tidur dan bangun, cara kita berbicara dan tertawa, cara kita mendengar, cara kita melihat dan menangis, cara kita mencium, cara kita merasakan dan menikmati, cara kita berpikir, cara kita membatin, dan cara kita bersahwat, cara kita bersedih, cara kita bahagia, cara kita bergaul, cara kita bermain, cara kita bekerja, cara kita berusaha, cara kita berteman, cara kita belajar, dan semua pola hidup kita dalam kehidupan dunia ini akan kita alami lagi secara rinci dan nyata. Sedangkan di menit ke-7 setelah mati, yaitu menit yang terakhir, kita akan kembali mengalaminya lagi. Momen kejadian yang paling penting, paling berarti, dan paling utama. Di sepanjang proses perjalanan hidup kita selama di dunia ini, entah itu kejadian baik atau buruk, kejadian yang menyenangkan atau menyakitkan, bergantung dari semua proses kehidupan yang sudah dilalui, seperti yang sudah saya uraikan tadi. Yang pasti kita akan menemukan atau mendapatkan satu jawaban atau kesimpulan dari seluruh proses kehidupan yang sudah kita jalani selama hidup di dunia, yaitu jawaban yang seumur hidup di dunia kita tidak pernah mendapatkan atau memperolehnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kebajikan yang sering saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, menggunakan bahasa paling sederhana, yaitu kesadaran, rasa, cinta kasih sayang hidup. Dalam kurung, menebar kesadaran, rasa, cinta kasih sayang hidup kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Yang berarti maksud melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Inilah jawaban dari seluruh pertanyaan yang dicari dan kesimpulan hidup di dalam kehidupan dunia ini. Setelahnya, barulah hidup kita benar-benar akan pergi meninggalkan jiwa raga kita, menuju Sang Maha Suci hidup, tanpa peduli kepada jiwa dan raganya. Sedangkan jiwa atau sukma kita melayung, mengembara tiada ujung pangkalnya, bersama jiwa-jiwa atau sukma-sukma yang senasib sama, sambil menyaksikan proses raga atau tubuh kita yang secara perlahan akan mengalami kehancuran di bumi, dengan penyesalan yang teramat sangat dalam, sakit sekali rasanya, malu sekali rasanya, dan yang paling syarat lagi adalah menyesal yang tiada akhirnya. Kecuali kalau mendapatkan anugerah
kesempatan untuk lahir kembali ke bumi lagi. Baru penyesalan ini bisa berakhir. Itu pun jika kelahirannya normal. Arti maksudnya jadi manusia lagi. Kalau tidak menjadi manusia lagi, seperti wujud hewan-hewan atau tumbuhan dan lain-lain misalnya, itu jauh lebih menyakitkan dan menyedihkan lagi penyesalannya. Percayalah. Semakin banyak kesan, semakin banyak kenangan dan residu serta kemelekatan yang dibawa mati, semakin pedih dan menderita serta sakit yang dialami dalam kehidupan 7 menit setelah mati nantinya. Semakin banyak dosa, salah, luput, dan karma-karma yang dibawa mati, semakin pedih dan menderita, serta sakit yang dialami dalam kehidupan 7 menit setelah mati nantinya. Semakin tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui siapa dirinya, dari mana asalnya, untuk apa hidupnya, dan hendak kemana tujuannya, alias tidak mengenal dirinya sendiri hingga ajal kematiannya, semakin pedih dan menderita serta sakit yang dialami dalam kehidupan selama 7 menit setelah mati nantinya. Percayalah, percayalah. Jadi apapun agama kita, apapun keyakinan kita dan kepercayaan kita, suku adat, tradisi, dan bangsa negara kita, apapun ilmu kesaktian kita, bagaimanapun spiritual kita, berapapun harta kekayaan kita, berapapun istri dan guru kita, serta anak cucu kita, itu nomor 3. Yang nomor 2 adalah wahyu pancagaib, atau sedulur papat kalimo pancermu sendiri. Dan yang nomor 1 adalah wahyu pancalaku, atau iman, atau sikap dan sifatnya sedulur papat kalima pancermu sendiri. Berkebajikan atau berkesadaran. Apa tidak? Percayalah sebelum menyesal pada akhir hayatmu nanti. Saya sudah mengalaminya hingga 2 kali berturut-turut. Sebab karena itu, sekarang saya kekeh dan kukuh serta kokoh berpegang pada kebajikan atau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup dan berpedoman pada hidup, tidak yang lain dan bukan yang lainnya. Bagaimana dengan panjenengan? Apa justru panjenengan ingin segera mengalami 7 menit kehidupan setelah mati ini, supaya bisa mengalami lagi detik-detik saat dengan si mantan itu dan ini, yang kalau begitu, ya ditunggu saja sebentar. Malaikat maut pencabut nyawa setiap saat ada di samping panjenengan kok. Dan jangan kaget ketika dia melamar panjenengan, karena lamaran kematian ini tidak minta persetujuan panjenengan dan memberitahu panjenengan terlebih dulu. Ujuk-ujuk langsung sekarat begitu saja. Tenang, tercerahkanlah kita semuanya. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, wong edan baku yang paling dalam. Rahayu, selamat, selamat, selamat. Rahayu, 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 rahayu. Damai, 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 tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing Sang Rikala amanggih yuwana. Pinayungan maring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya
tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat masuki itu. Oh, santi, santi, santi. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan salam kebajikan.